Ahmad Ilian Syakir Abu Ajwa. Oke, apa motivasi Anda untuk belajar di sini? Kebetulan saya Ahmad Ilian Syakir Abu Ajwa. Saya masuk program spesialis bedah saraf. Motivasi yang terbaik bahwa saya dapat kesempatan untuk belajar di center yang terbaik di Indonesia dalam ilmu bedah saraf. Ini sebuah kebanggaan besar bagi saya sendiri untuk menempuh ilmu dalam ilmu kedokteran dalam bidang bedah saraf. Dan motivasi yang terbaik bahwa saya berasal dari Gaza, di mana kami sangat membutuhkan ahli pakar dalam bedah saraf, di mana warga kami di sana membutuhkan keahlian dalam bidang ini. Sudah berkomitmen untuk jauh dengan keluarga? Memang ini adalah salah satu pengorbanan yang saya sudah memang memikirkan sebelumnya bersama keluarga, bahwa nanti saya akan keluar, bukan keluar saja, tapi keluar sampai lulus, karena saya tahu bahwa saya tidak akan kembali lagi ke Palestina, karena mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu kondisi saudara kita di Palestina, sehingga saya datang dan tidak bisa kembali, kecuali mungkin kalau sudah selesai mempunyai bukti bahwa saya sudah lulus, baru saya berani untuk berangkat dan kembali ke sana. Kenapa memilih UNAIR untuk menempuh pendidikan? Kebetulan saya adalah anak UNAIR, jadi S1 di UNAIR, dan saya sejak awal berkomitmen bahwa tidak ada pilihan lain kecuali UNAIR. Memang ada kesempatan di universitas yang lain, namun saya tetap memilih UNAIR sebagai tempat pendidikan bahkan program spesialis. Situasi ini seperti apa di sana? Situasi kabar dari keluarga di Palestina? Kondisi kami di Palestina pada saat ini memang sudah diketahui oleh seluruh dunia. Gaza pada saat ini menghadapi banyak krisis kemanusiaan, mulai dari kelaparan, kehausan, kesulitan dalam hal yang sangat sederhana. Sehingga misal rumah kami sudah hancur di Gaza, infrastruktur semuanya di Gaza telah hancur, mulai dari rumah sakit, sekolah, masjid, dan lain sebagainya. Sehingga kondisi yang seperti ini sebenarnya berpengaruh pada proses pendidikan, di mana saya sendiri selalu memikirkan keluarga, selalu membutuh waktu yang mungkin lebih untuk menanyakan kondisi keluarga kami dan saudara kami di sana. Harapannya perang ini segera berhenti dan kami bisa sebenarnya lebih kuat nanti untuk melanjutkan dan menemukan pendidikan. Namun tetap motivasi yang terbaik bahwa memang kami sebagai dokter sangat dibutuhkan di Gaza, dan kami berterima kasih banyak pada Universitas Erlangga atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk melanjutkan Keluarga sambil belajar mengajar atau bekerja apa seperti apa? Kami memang cuma sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Memang tidak ada kesempatan, kalau di kedokteran memang tidak ada kesempatan untuk bekerja atau mempunyai kegiatan di luar. Full memang pendidikan, dan kami memang tempat pendidikan di rumah sakit. Keluarga di Gaza gimana saat ini? Bagaimana? Aman ya keluarganya di Gaza saat ini? Keluarga saya di Gaza sudah berada di pengungsian. Mereka berada di pengungsian, sehingga kami tidak kondisi sulit, rumah hancur, terbakar, dan kondisi memang sangat sulit. Saya pun tidak mampu menceritakan sedikit, namun cukuplah apa yang kita bisa lihat melalui media sosial, karena insiden ini terjadi melalui live, semua orang bisa saksi. Apakah masih berkomunikasi dengan keluarga? Alhamdulillah masih ada komunikasi, walaupun terbatas, namun masih ada hubungan, masih ada komunikasi, di mana mereka sendiri yang menguatkan saya sendiri untuk melanjutkan pendidikan, dan betul mereka mengatakan ini adalah pilihan yang terbaik, tetaplah lanjut, dan bahkan dengan memikirkan kami tetap yang penting belajar, dan agar nanti bisa mendapatkan ilmu dan Rencananya setelah sekarang ini ilmu bedah saraf kira-kira nanti akan berkontribusi mungkin di mana, daerah mana atau bagaimana? Ilmu bedah saraf itu adalah ilmu yang cukup sulit, canggih, di mana membutuhkan banyak perhatian dan dedikasi yang baik untuk memang
mendapatkan keterampilan yang bisa nanti dibantu untuk orang yang mendapatkan misal kecelakaan, trauma, bom yang berkait dengan saraf atau berkait dengan otak atau turun ke belakang. Dan itu memang keahlian yang sangat tinggi, membutuhkan juga nanti alat yang khusus, fasilitas yang baik, yang canggih untuk memang mengerjakan dalam bidang ya seperti itu. Untuk biaya pendidikan atau biaya keseharian dari bantuan atau beasiswa atau seperti apa? Ini pertanyaan yang bisa nanti sebenarnya pada saat ini saya masuk daftar mandiri. Kebetulan teman saya Dr. Ibrahim, beliau dapat beasiswa dari Kementerian Kesehatan sendiri. Namun saya sendiri sedang semester pertama mandiri. Harapan saya bahwa nanti saya bisa mendapatkan beasiswa dari Universitas Airlangga seperti itu. Dan saya sudah memang apply. Harapannya mudah-mudahan bisa dapat beasiswa. Ada lagi? Ya. Mungkin sama Dr. Ibrahim kalau ada yang mau. Saya ingin saya bisa terjemah. Oh iya. Jadi motivasi apa sama untuk What your motivation? Ini mana bahasanya? My first motivation to come to Indonesia to study residency was actually the need for that kind of a specialty. I'm Ibrahim. I'm specializing in plastic surgery. Yeah. So the first thing is that my country needs this kind of specialty, and inshallah, I will get the knowledge here, and eventually, after time, I will get back to my country to support them with the knowledge that I got here. And second of all, what I've heard about Airlangga is it's a special university. It has a high ranking, and it gives a very, very, very good knowledge, and it has a very, very multidisciplinary team in teaching. So this is actually a privilege to me to be a student here in this university. your previous university was UNER or? No, I graduated in Egypt, from Egypt in 2018, like 7 years ago, from Faculty of Medicine. I worked in Egypt and Gaza and Palestine. I also applied for Germany, but eventually I ended up in Airlangga in Surabaya, alhamdulillah. Is there any hope after you graduate from plastic surgery specialist? For me, like personal gains, maybe not that important. My best, my initial plan is actually to get back to my country to help the people. This is the hope that I'm going to see. Oh yeah. What the difficulty when you arrive in Surabaya and seeking for like a dorm or anything? Yeah. When you tell us a story. That's right. Alhamdulillah, for me, before I come to Surabaya, I already arrived in Jakarta, and there's a lot of doctors, very decent ones actually. They helped me in finding an accommodation, and they helped me in getting to know the system here. So they arranged it for me, and I just arrived in a special location, and they told me, don't worry, we're gonna support you, and yeah, they did, alhamdulillah. About the culture, yeah, it's a new culture. Yeah, even though it's a Muslim majority country, but mashallah, like there is a very, very, very versatile culture. So day by day, I go on the streets. I am trying to catch a language, either Bahasa Indonesia or Bahasa Jawa, but you know. So I try to speak with them in Bahasa Indonesia, with maybe the sellers, some canteens, some restaurants. And I'm trying to accommodate with the food also. So yeah, it is a good experience in general, alhamdulillah. And you directly got the scholarship, right? You're right. I got an interview in Gaza that was 10 months ago. And after that, I got accepted to that scholarship. It was a competition. Alhamdulillah, I got it. Things to be arranged. It took time. After that, I left Gaza like for 5 months. I've been here for 4 months. Yeah. Yeah, you're welcome. Thank you so much. Yeah. Your full name? My full name is Ibrahim Muhammad Abu Sadi. They shortcut it like in my official name here is Ibrahim M. Abu Sadi. Namanya?